Halo guys, kembali lagi di channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei. Tapi sebelum itu, kita dukung dulu channel ini untuk semakin berkembang dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini. Like dan share juga ke kawan-kawan kalian biar banyak yang tahu tentang channel ini ya guys ya. Dan komentar kalian juga sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini lebih baik lagi ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-26 chapter ke-6. Meskipun ada insiden penyelundupan di Bandara Internasional Kansai, Jepang tampaknya masih tenang. Pertempuran sengit yang terjadi antara Minoru dan Raimon terjadi dalam dimensi spiritual. Sehingga masyarakat umum tidak mengetahuinya. Agresi oleh para ahli ideologi anti-sihir juga nampaknya tidak menunjukkan aktivitasnya. Bahkan jika tidak ada tuntutan keras tentang pengiriman Mayor Sirius, Great Asia Union tidak akan mengacaukan kepulangan Nansei, terutama dalam situasi diplomatik yang tenang saat ini. Namun, baik Kementerian Luar Negeri dan Angkatan Pertahanan Nasional memiliki perasaan yang kurang nyaman tentang situasi ini. Mengenai Great Asian Union, alasannya terungkap pada hari Jumat 28 Juni, seiring dengan berita yang mengguncang dunia. Kami punya laporan berita khusus. Tatsuya dan Miyuki yang berada di meja sebelah pergi ke sekolah, menoleh ke suara tegang dari penyiar berita. Tatsuya memegang sumpit dan Miyuki meletakkan miliknya dengan sopan dan memalingkan wajahnya ke arah televisi. Kemarin, Great Asian Union dan Uni Soviet baru sedang berperang. Miyuki membuka matanya lebar-lebar. Jika dia masih memegang sumpitnya, dia mungkin telah menjatuhkannya di atas meja. Seperti yang diharapkan dari Tatsuya, dia meletakkan sumpit dengan normal dan bersiap untuk mendengarkan berita. Dari tengah malam kemarin hingga hari ini, Great Asian Union menerobos perbatasan di sebelah barat Danau Kanka. Kemudian mereka pergi ke selatan dan mulai menuju Usuris. Sebagai tanggapan, Uni Soviet baru segera memobilisasi pasukan timur jauh yang ditempatkan di Vladivostok dan kedua pasukan berhadapan 30 km satu sama lain ke utara. Pertempuran yang intens masih berlanjut. Miyuki mengalihkan pandangannya ke Tatsuya dengan gerakan canggung. "Oni-sama, ini serius?" Tatsuya memalingkan muka dari televisi dan mengaitkan matanya dengan mata Miyuki. Ini adalah konflik militer di daerah yang dekat dengan Jepang. Sangat mungkin bahwa efeknya juga akan merambah negara kita. Suara Tatsuya juga mengungkapkan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Di studio televisi, seorang komentator muncul di depan kamera. Sasaran Great Asian Union seharusnya mengambil bagian selatan. Bagi Great Asian Union yang membawa daerah otonom Korea di bawah kendali mereka, daerah ini khususnya Vladivostok memiliki makna geografis yang mana seperti pisau yang ditusukkan ke tenggorokan mereka. Itu tidak akan menjadi kesalahan untuk menganggap Great Asian Union telah mengganggu kesempatan untuk menghilangkan ancaman ini sejak saat itu. Peta diproyeksikan ke televisi. Melihat itu, kata-kata perjanjian saya mengerti datang dari mulut penyiar. Namun jika Vladivostok adalah tujuannya, mengapa secara khusus mengambil rute ke selatan dari Danau Kanza? Bukankah invasi dari daerah otonom Korea akan lebih dekat? Angkatan Laut Great Asian Union telah menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan negara kita selama insiden Yokohama dan belum pulih dari kerusakan. Jika mereka menyerang Vladivostok dari selatan, mereka harus bekerja sama dengan Angkatan Laut. Jadi saya pikir mereka harus menggunakan rute setengah dari daerah otonom Korea. Ini mungkin benar. Tatsuya setuju dengan penjelasan komentator. Mengapa Great Asian Union memutuskan strategi invasi sekarang? Aku pikir persiapan skala besar dimulai lebih dari setahun yang lalu. Perjanjian damai antara Jepang dan Asia yang ditandatangani pada November 2095 cukup baik bagi Jepang. Pemerintah pusat Great Asian Union membutuhkan hasil militer eksternal untuk memulihkan martabat mereka. Tapi aku pikir pukulan yang menentukan adalah desas-desus yang beredar di sekitar pejabat militer selama beberapa hari ini. Sebuah rumor. Si penyiar berusaha mengarahkan pembicaraan ke arah desas-desus dan komentar enggan mengungkapkan isinya. Ada desas-desus bahwa penyihir kelas strategis yang diakui negara Uni Soviet baru, Dr. Bezobrazov, telah meninggal atau jatuh pingsan. Aku tidak tahu itu. Terlepas dari kata seru Tatsuya lucu atau tidak, wajah serius Miyuki tertawa pelan. Kalau memperhatikan kualitas kekuatan militer kedua negara, Uni Soviet baru menang.
Tetapi dalam jumlah, Great Asian Union lebih unggul. Pasukan militer Uni Soviet baru tersebar luas di Asia Timur, Asia Tengah, dan Eropa Timur, dan tentara Siberia yang dikerahkan di utara pasukan militer Asia Timur adalah kekuatan utamanya. Jika penyihir kelas strategis Uni Soviet baru tidak aktif, kemungkinan Great Asian Union meramalkan bahwa itu cukup untuk meningkatkan peluang kemenangan mereka. Seberapa akuratkah informasi yang mengatakan Dr. Bezobrazov tidak bisa ikut serta dalam perang? Aku tidak bisa mengatakan informasi ini tidak berdasar karena hanya 1 minggu yang lalu ada tanda-tanda pengamatan yang dilakukan. Uni Soviet baru diamati di atas langit Hachioji di Tokyo. Setelah itu katanya komunikasi Uni Soviet baru terputus dengan Dr. Bezobrazov. Ada juga pembicaraan tentang sihir berskala besar Uni Soviet baru yang menyerang semenanjung Izu awal bulan ini. Serangan-serangan mendadak ini kemungkinan besar dilakukan sesuai dengan keputusan militer. Aku pikir kemungkinan Dr. Bezobrazov diselidiki atas hal ini. Dr. Bezobrazov mengimbau perdamaian dunia dengan Project Dione, tetapi dia terkait dengan serangan di semenanjung Izu. Bagaimana Great Asian Union melakukan langkah besar ini? Asisten yang belum membicarakan sampai saat ini memasukkan kata-katanya dengan sedikit terburu-buru. Mungkin mereka diinstruksikan oleh direktur untuk tidak terlalu menyentuh subjek proyek Dione. Mari kita lihat. Komentator juga mengikuti perubahan topik asisten. Great Asian Union seharusnya ingin mengakhiri perang sebelum pasukan Siberia bergabung. Saya pikir mereka menginginkan pertempuran yang menentukan namun berlangsung singkat. Lalu pihak Uni Soviet baru ingin membawanya ke perang atrisi sampai bala bantuan disiapkan. Penyiar itu kembali ke percakapan awal. Dia tidak memunculkan topik Bezobrazov lagi. Itulah yang kupikirkan. Akankah pihak Great Asian Union menggunakan sihir kelas strategis? Pertama, beberapa hari yang lalu, ini akan membuat keberadaan Letnan 2 Liu Lili jelas. Setelah itu diskusi berlanjut. Tetapi jika mereka tidak meninggalkan rumah, segera mereka akan terlambat ke sekolah. Bahkan jika mereka berdua terlambat, mereka hanya khawatir tentang Miyuki saja. Tatsuya mengantar Miyuki ke sekolah dan kemudian bebas melakukan apa yang diinginkan. Oni-sama, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Miyuki mengajukan pertanyaan kepada Tatsuya. Kalau tidak ada telepon dari Letnan Kolonel Kazama, aku akan pergi ke FLT. Kamu tidak akan pergi ke tempat Lina? Aku juga mungkin akan ke sana. Itu pasti ada hubungannya dengan konflik militer antara Great Asian Union dan Uni Soviet baru. Miyuki berpikir begitu, tetapi tidak meminta detail lebih lanjut. Prediksi Tatsuya menjadi kenyataan. Petugas khusus Oguro, saya pikir sangat disesalkan bahwa situasi saat ini yang merusak hubungan kami denganmu terus berlanjut. Tapi seperti yang kamu tahu, keadaan darurat telah terjadi. Bisakah kamu segera datang ke pangkalan? Baik, Tatsuya yang kembali ke rumah apartemennya langsung setuju dengan permintaan Kazama yang tampak agak egois. Bahkan jika dia bertengkar dengan pasukan pertahanan nasional, itu tidak akan bermanfaat. Selain itu, Tatsuya tidak tertarik untuk memperpanjang situasi keruhnya saat ini. Saya minta maaf. Dengan atau tanpa mengetahui perasaan Tatsuya, Kazama menunduk kepalanya dengan ringan. Minoru juga melihat berita tentang konflik militer yang terjadi di timur jauh bersama dengan Tatsuya. Meskipun tadi malam Minoru memenangkan pertempuran sengit, dia tidak terlibat dalam kekalahan. Baik Raimon dan Regulus belum bangun karena sifat parasit. Aku mungkin seharusnya tidak memikirkan hal-hal ini, tapi ini dapat menyebabkan beberapa peluang. Minoru berpikir seperti itu. Jika konflik militer ini berlanjut, Ten Master Clan juga harus mengambil alih perhatian mereka juga pada Laut Jepang. Bahkan jika itu berakhir dalam waktu singkat, jika faksi yang menang menyimpan momentum mereka dan pergi ke selatan ke Laut Jepang, Ten Master Clan harus menghadapinya, dan aku tidak perlu peduli tentang itu. Jika komentator di televisi itu benar, perang ini dipicu oleh kerusakan besar yang ditangani oleh serangan balik Tatsuya ke Bezobrazov. Minami terluka karena serangan Bezobrazov, dan jika pengaruh kejatuhan Bezobrazov beredar, Tatsuya akan kehilangan cara untuk melindungi Minami. Tatsuya membatalkan rencananya untuk mengunjungi Pulau Miyaki dan menuju ke markas besar independen sihir 101. Tentu saja, masalah ini telah dilaporkan ke Maya. Meskipun begitu, Maya juga berharap untuk memperbaiki hubungan dengan pasukan pertahanan nasional. Tampaknya sulit untuk mengabaikan kekuatan mobilisasi pasukan pertahanan nasional yang dapat mengerahkan sejumlah besar personil militer.
Petugas khusus, kamu datang. Kazama menyambut Tatsuya yang merespon dengan memberi hormat. Itu ajudannya, Fujibayashi, yang ekspresinya berubah. Letnan Kolonel Kazama mengembalikan salut kepada Tatsuya dengan ekspresi alami. Hari ini kami ingin mendengar tentang Bezobrazov. Ketika Villa di Izu diserang, Tatsuya mengatakan kepada Kazama bahwa Bezobrazov bukanlah lawan yang dia bunuh. Namun, hasil setelah itu tidak dilaporkan kepada tentara. Sejak Tatsuya melaporkan ke kantor pusat, maka Tatsuya tidak perlu mengatakan apapun karena keluarga Yosuba yang akan memberitahu informasi kepada Angkatan Pertahanan Nasional. Namun tampaknya bukan itu permasalahannya. Saya tidak langsung menyerang Bezobrazov, namun karena saya mendekomposisi si Edi besar itu saat sedang berjalan di rel, dan kemungkinan itulah yang memberikan semacam kerusakan. Si Edi model kereta, aku baru diberitahu beberapa hari yang lalu. Ya, menghancurkan koneksi ke si Edi itu saat sedang berjalan akan menyebabkan kerusakan mental hebat melalui area perhitungan sihir. Ketika kamu menghancurkan si Edi itu, apakah Bezobrazov terhubung? Sejak itu, kami belum diserang oleh Tuman Bomba, jadi sepertinya sangat mungkin. Kazama merenung, mengunyah informasi yang diberikan padanya. Seberapa besar menurutmu kemungkinan Bezobrazov meninggal? Mungkin 1%? Tidak nolkah? Ya, bisa dibilang seperti itu. Setelah menjawab, Tatsuya menambahkan kata-kata yang tidak perlu dikatakan. Kemungkinan kematian karena kecelakaan yang tidak terkait dengan masalah ini bukanlah 0. Jadi dia akan kembali. Apakah kamu pikir Bezobrazov akan tiba tepat waktu untuk invasi Great Asian Union saat ini? Jika eksekutif Uni Soviet baru tidak menanggapinya sebagai masalah untuk menghancurkan Bezobrazov, ia bisa dikerahkan sekarang. Namun jika mereka menginginkan kemenangan yang memuaskan, tidak masuk akal untuk segera melakukannya. Secara spesifik, berapa lama menurutmu itu akan terjadi? Jika mengambil contoh dari kejadian sebelumnya, waktu yang diperlukan untuk pulih dari kerusakan pemutusan si Edi paksa adalah 10 hingga 20 hari. Hari ini adalah hari Jumat. Dia diserang oleh Tuman Bomba di SMA pertama pada hari Kamis minggu sebelumnya. Singkatnya, hanya 2 minggu kurang 2 hari. Itu masalahnya. Dimengerti. Sementara Kazama mengangguk. Tatsuya berbicara dengannya kali ini. Letnan Kolonel, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Silahkan. Kamu mungkin sudah tahu ini, tetapi negara ini pernah mengalami ancaman parasit. Aku tahu tentang masalah keluarga Kudo. Ada wabah parasit baru di USNA. Apa? Tampaknya pasukan pertahanan nasional belum diberitahu tentang hal itu. Atau mungkin informasi belum mencapai Kazama. Apapun itu, Tatsuya tidak merasa enggan memberikan informasi ini. Minggu lalu, pemberontakan oleh anggota parasit terjadi di markas Stars. Saat ini, markas besar Stars sebenarnya ditempati oleh parasit. Apakah kamu mendapatkan informasi ini dari Mayor Sirius? Tidak. Kami diberitahu fakta-fakta oleh kerabat Master Kudo, Nona Angelina Kudo Siles. Tatsuya sekali lagi bersikeras bahwa dia tidak menyembunyikan Mayor Sirius. Aku mengerti. Kazama juga tidak berniat membuka diskusi ini lagi. Dan tampaknya 2 parasit telah menyusup ke Jepang. Apa? Ekspresi Kazama tidak hanya terlihat kejut, itu dicampur dengan ketidaksabaran. Polisi yang menjaga Bandara Internasional Kansai mendeteksi imigran ilegal menggunakan telepati karena para penumpang tiba di Jepang dengan penerbangan langsung dari Los Angeles. Nampaknya sangat mungkin seorang anggota Stars memparasitasi orang lain. Jika kita berpikir dalam hal waktu, mari kita bertanya pada Master Saiki. Aku pikir kamu sebaiknya melakukannya. Polisi dari kepolisian Hanshin seharusnya tidak menyimpan informasi di tangan mereka sendiri. Tanpa melaporkan ke pusat, tidak mungkin bahwa informasi tersebut akan mencapai Ten Master Clan. Diragukan bahwa polisi memberikan informasi kepada tentara. Mungkin tidak baik bagi polisi untuk menunjukkan wilayah mereka dengan meminjam kekuatan Angkatan Pertahanan Nasional. Namun demikian, kemungkinan Saiki mendapatkan informasi terperinci dari rute pribadi tidaklah rendah. Juga, apa yang kamu maksud dengan orang lain? Salah satu dari keduanya adalah Raymond Clark. Apakah itu sudah dikonfirmasi? Saya mengkonfirmasi foto yang diambil polisi. Petugas khusus Fujibayashi yang sampai saat ini membuat catatan secara diagonal di belakang Kazama memasukkan kata-katanya secara tidak sengaja. Raymond Clark, anak dari Edward Clark itu? Ya, putra Edward Clark yang mengusulkan proyek Dione. Tatsuya memotong kata-katanya sejenak, lalu tiba-tiba menambahkan sesuatu yang lain. Dan salah satu dari Seven Sets yang memanfaatkan sistem mengumpulkan informasi, Helios Jalf.
pintu belakang di Eselon 3, dan juga orang yang bertanggung jawab atas pengungkapan identitas Taurus Silver. Tunggu petugas khusus, terlalu banyak informasi untuk kepalaku. Dari sini adalah masalah sebenarnya. Keluhan Fujibayashi, aku butuh istirahat sebentar, ditolak dengan kejam oleh Tatsuya. Ya, memang benar sekali. Lalu sebagai Shiba Tatsuya dari keluarga Isuba, aku meminta kerjasama dari Batalion Sihir Independen 101. Mata Kazama memancarkan cahaya yang kuat, mengoreksi postur Fujibayashi yang sudah tidak berbentuk. Aku pikir sangat mungkin parasit yang diselundupkan akan berkolusi dengan Kudo Minoru yang sudah berubah menjadi parasit. Setelah mendengar nama lengkap Minoru, darah mengalir ke wajah Fujibayashi. Namun Fujibayashi seharusnya sudah tahu tentang Minoru yang menjadi parasit melalui keluarga Kudo. Tatsuya tidak merasa perlu peduli tentang emosi Fujibayashi saat ini. Ketika Stars melakukan aktivitas ilegal di Jepang, saya pikir mereka tidak akan mengirim hanya satu orang. Tatsuya mengecualikan Raimon dari grup di sini. Ini tidak berarti Raimon tidak penting. Sejak dia berubah jadi parasit, dia meramalkan bahwa tubuhnya telah memperoleh kekuatan baru yang tidak dapat diabaikan. Tetapi dengan Stars, dia menduga bahwa jumlah orang tidak dapat dihitung. Tentu saja, mereka akan mengirimkan bala bantuan pastinya segera mungkin. Mungkin Anda benar. Tebakan Tatsuya masuk akal, jadi Kazama tidak memiliki argumen balasan. Tujuan Kudo Minoru adalah pelayan keluarga kami, Sakurai Minami. Pada titik ini, Tatsuya mengalihkan fokus diskusi dari Stars ke Minoru. Jika Kudo Minoru dan Stars bergabung, ada kemungkinan terlalu banyak hal untuk dilindungi Sakurai Minami, bahkan dengan kekuatan keluarga Isuba. Maksudmu, kamu ingin kami meminjam tentara sebagai penjaga? Tidak. Jika Star mencoba menyerang menggunakan pangkalan bersama Yokosuka atau Zama, bisakah Anda mencegahnya? Keluarga Isuba memantau bandara pribadi dan pangkalan angkatan udara di daerah ibu kota. Tetapi pangkalan angkatan pertahanan nasional hanya dapat dimonitor dari luar. Meskipun mereka dapat menyelinap ke dalam, itu akan memakan terlalu banyak waktu dan upaya dalam situasi saat ini. Alih-alih itu akan lebih masuk akal dan mengambil lebih sedikit waktu dan upaya lagi Angkatan Pertahanan Nasional untuk mengamati pangkalan Angkatan Pertahanan Nasional. Mencegah invasi pasukan yang tujuannya adalah kegiatan ilegal harus menjadi tugas Angkatan Pertahanan Nasional, bahkan jika itu adalah pasukan sekutu. Baiklah, mari kita bicara dengan staf umum Angkatan Laut melalui Kepala Brigade. Ngomong-ngomong, petugas khusus, apa pendapatmu tentang konflik saat ini? Maksudmu, siapa yang kupikir akan menang atau kalah? Ya, Uni Soviet baru mungkin akan menang. Tatsuya segera menjawab tanpa berpikir. Tolong beritahu aku dengan alasan apa. Invasi Great Asian Union didasarkan pada informasi yang tidak dapat diandalkan tentang tidak adanya Bezobrazov. Karena persyaratan ini tidak benar. Saat Bezobrazov bergabung dengan perang, moral pasukan Great Asian Union akan jatuh. Secara khusus, momen tuman bomba digunakan. Bahkan tanpa kata-kata ini, Kazama dapat memahaminya. Kamu tidak berpikir ada kemungkinan ini akan diselesaikan sebelum Bezobrazov kembali? Tidak ada perbedaan konklusif dalam kekuatan militer tentara Uni Soviet baru yang dikerahkan di timur jauh dan tentara Great Asian Union. Bahkan jika Great Asian Union merilis Thunderclap Tower, tetap akan sulit untuk menang dalam waktu singkat. Thunderclap Tower adalah sihir ofensif skala besar yang digunakan oleh penyihir kelas strategis yang diakui oleh Great Asian Union. Sihir ini dirancang oleh Liu Yunde yang terbunuh dalam aksi penghancuran ujung selatan semenanjung Korea oleh Material Bars Tatsuya, dan cucunya Liu Lili dikatakan telah mewarisi Thunderclap Tower dan menjadi penyihir kelas strategis yang diakui negara. Jika Uni Soviet baru menang dan berencana untuk menyerang Jepang, kata Kazama, menatap langsung ke mata Tatsuya. Bisakah Angkatan Pertahanan Nasional mengandalkan kekuatanmu? Tidak ada masalah jika kamu mengandalkanku. Bahkan sekarang Tatsuya tidak ragu dalam jawabannya. Kompensasi untuk meminjam kekuatan Todo Aoba harus menjadi pencegah bagi militer negara lain. Tatsuya berencana untuk mengambil tindakan yang diperlukan bahkan jika Kazama dari Brigade 101 tidak memintanya. Tapi jujur, itu tidak dibutuhkan. Itu adalah rencana yang bagus untuk membuat Kazama percaya bahwa dia meminjamnya darinya. Kita pindah ke scan lagi. Itu adalah hari setelah dimulainya invasi Uni Soviet baru oleh Great Asian Union. Di timur jauh di Uni Soviet baru, pihak-pihak yang berlawanan berganti-ganti antara serangan dan pertahanan. Di seluruh dunia, perhatian ada pada konflik ini, tetapi di antara mereka, Jepang dapat dikatakan berbatasan
dengan medan perang, dan dengan demikian mengamati perubahan dalam situasi dan kehati-hatian yang besar. Peluang kemenangan Great Asian Union terletak pada Menara Thunderclap. Ini sihir kelas strategis Great Asian Union memulai pertempuran ini dengan harapan bahwa penyihir kelas strategis Uni Soviet baru tidak dapat dikirim. Namun, itu tidak akan diselesaikan dalam beberapa hari. Great Asian Union menggunakan penyihir kelas strategis Liu Lili sejak awal, dan dia mendominasi pertempuran di medan perang yang dia ikuti. Tapi, Menara Thunderclap bukanlah sihir yang bisa menutupi semua medan perang. Bahkan jika sihir semacam itu ada, akan sulit untuk menggunakannya dalam perang darat, di mana musuh semakin dekat. Sihir kelas strategis tidak berguna seperti yang dunia pikirkan. Hari ini adalah hari Sabtu. Secara alami, sekolah menengah sihir tetap memiliki pelajaran. Tatsuya juga mengantar Miyuki sampai sekolah pagi ini. Minami ada di rumah sakit, dan saat ini tidak ada perkiraan kapan penggantinya akan dikirim dari keluarga Isuba. Tatsuya sudah bukan menjadi guardian dia lagi, tapi dia menemani Miyuki ke sekolah seolah dia adalah pengawalnya. Namun Tatsuya tidak merasa perlu berada di dekat Miyuki di SMA pertama. Jika itu hanya melindungi Miyuki, ia tidak perlu berada dalam jarak fisik yang pendek. Suatu hari, ketika sedang mencari-cari serangan Bezobrazov, ia bisa melakukan serangan balik dengan sukses dari luar lapangan. Mengawalnya setiap saat ada suatu kebiasaan. Dengan sifatnya yang kompeten, ia suka melakukan hal itu. Begitu mereka mengenakan seragam dan ia mengantar Miyuki ke dalam gedung sekolah, Tatsuya segera kembali ke rumahnya, berganti pakaian dan langsung menuju Pulau Miyaki dengan air care. Tujuan utamanya adalah untuk penelitian sihir, tetapi dia juga ingin mengalihkan pandangannya dari Lina. Benar saja, Lina sudah bosan. Tatsuya, apa yang kamu lakukan? Membuat sihir. Meskipun tidak ada gunanya untuk Tatsuya dan Lina, dia mengganggu Tatsuya di ruangannya. Itu hanya komputer. Apakah itu hal yang mengejutkan? Bukankah insinyurmu yang membuat Brionac dapat melakukan hal serupa? Brionac adalah senjata sihir yang memanfaatkan teori FAE sebagai teknik memungkinkan pengguna sihir kelas strategis heavy metal bars dalam pertempuran lokal dalam perkelahian antar pribadi. Teori FAE, teori free after execution, juga disebut teori mengendalikan fenomena setelah penciptaannya. Tatsuya juga menggunakan teori ini di Baryon Lens-nya. Tetapi Baryon Lens dibuat menggunakan Barionac sebagai referensi. Pengembang Brionac adalah seorang yang Tatsuya rasa kuat ingin bertemu suatu hari nanti dengan bendera putih yang terangkat di benaknya. Tentu aku menyuruh Abi melakukan hal-hal seperti merombak sihir hanya di mejaku. Insinyur yang mengembangkan Brionac disebut Abi ya. Tatsuya diam-diam menuliskan nama itu di buku catatan mentalnya. Tapi ketika kamu membuat sihir baru, tidakkah kamu sering bereksperimen selama proses itu? Insinyur itu tampaknya sedang mengembangkan sihir baru bahkan sampai sekarang. Tatsuya menambahkan itu ke notebook mental. Sihir ini tidak dibuat dari awal. Tatsuya menjawab keraguan Lina tanpa mengungkapkan minat pada insinyur ini. Suatu hari, aku berkesempatan melihat tuman bomba, jadi aku berpikir apakah aku bisa menerapkannya dalam sihir lain yang bisa kita gunakan. Tuman bomba terlalu rumit untuk digunakan dengan mudah. Apa yang Tatsuya maksud adalah membutuhkan peralatan skala besar sehingga tidak dapat digunakan dengan mudah. Lina menafsirkan sebagai persyaratan kekuatan sihirnya terlalu tinggi untuk digunakan dengan mudah. Itu juga tidak salah. Tunggu sebentar. Kebetulan, apakah sihir yang kamu buat adalah sihir kelas strategis? Ya, bisa dibilang begitu. Karena Tatsuya sudah terbiasa dengan itu, dia tidak mengungkapkan tawa. Aku terkejut, sementara Lina mengucapkan keterkejutannya. Dia mengangkat bahu secara spontan. Material Bars, kamu telah memiliki sihir yang absurd. Dan meskipun begitu, kamu mau mencoba mendapatkan sihir kelas strategis yang baru? Apakah kamu berencana untuk menjadi Raja Iblis? Lina, aku tidak tahu bahwa kamu adalah seorang gamer. Bahkan jika kamu tidak bermain game, semua orang tahu apa itu Raja Iblis. Saat Lina pergi ke arah yang diharapkan, Tatsuya mengalami sakit perut kecil. Jumlah orang yang memberikan pengobatan Raja Iblis semakin meningkat dan Tatsuya semakin muak. Aku sendiri tidak bermaksud menggunakan sihir ini. Benarkah begitu? Seperti yang kamu katakan, Lina, membawa satu sihir kelas strategis saja sudah cukup. Hal-hal ini tidak berguna untuk penggunaan sihir sehari-hari, karena penggunaannya sangat terbatas. Namun, hanya karena aku memilikinya, ikatan kewajiban setumpuk gunung membebaniku. Aku tahu, Lina sangat setuju dan mengabaikan konteksnya. Setelah ini selesai, penyihir lain akan menggunakannya. Tatsuya menyembunyikan senyum asam dan ekspresi yang tampak alami dan melanjutkannya. Aku kebetulan mengenal seseorang yang bisa menggunakannya. Jika orang itu memperkenalkan diri sebagai apostel baru,
kewajiban yang menumpuk ini mungkin akan sedikit berkurang. Aku paham, pikiran Lina hanya kewajiban jika dia tidak memperhatikan bagian utama. Kelahiran penyihir kelas strategis yang diakui di negara Jepang, kata-kata yang akan membawa perubahan besar dalam keseimbangan militer dunia. Yo guys, sebelum gua lanjut ke ceritanya lagi, gua di sini mau ngasih tahu kalian spoiler dikit ya untuk volume ke-27 nanti. Nah, di sini kan Tatsuya lagi ngembangin nih sihir kelas strategis yang baru. Kalian pasti penasaran kan siapa sih yang bakal make sihir kelas strategis yang baru ini? Nah, yang bakal make kelas strategis yang baru ini adalah si Masaki guys. Nah, nanti si Masaki itu jadi penyihir kelas strategis yang baru atau apostel yang baru. Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, untuk kelengkapan ceritanya nanti kita bakal lanjut di volume ke-27 ya. Sekarang gua lanjutin ceritanya dulu. Jangan lupa guys tonton di volume 27 ya, tetap di channel gua guys. Oke, siap. Oke, kita lanjut di scan. Udah pindah scan ya, kita lanjut lagi. Tatsuya berada di Pulau Miyaki hanya pada pagi hari saja. Sihir baru belum selesai, Tatsuya tidak mengevaluasi kemampuannya cukup tinggi untuk berpikir dia bisa membuat sihir baru dalam 1 atau 2 hari. Selain itu, ada sihir yang ia butuhkan mendesak daripada sihir kelas strategis yang baru. Mikihiko, aku juga mengenalkanmu hari ini. Ya, semoga ini menjadi pelatihan yang bagus untukku. Sabtu sore, sepulang sekolah di hutan latihan, Tatsuya dan Mikihiko sebagai mitra pelatihannya bekerja keras untuk menyelesaikan Silgem sesuai saran Yakumo. Sihir yang dapat mengusir parasit dari tubuh, menekan mereka dan mengurungnya dengan psion. Silgem yang mengikat secara fisik dengan menggunakan metode seperti penyerapannya, seperti kutukan dan menyimpannya, atau secara mental membakar atau membongkar, tetapi diperlukan lebih banyak pemrosesan. Tapi begitu terkunci, peran Tatsuya berakhir, spesialisasi lain dapat mengambil alih. Isi pelatihannya sederhana jika diungkapkan dengan kata-kata. Mikihiko mengambil roh dan membuatnya berlari liar dengan menuangkan kekuatan ke dalamnya, dan Tatsuya mengikatnya dengan sihir non-sistematis, mengompresinya dengan psion, dan mengubahnya menjadi keadaan beku yang stabil. Tidak hanya sepenuhnya menutupi parasit dengan cangkang psion, tetapi juga mencampur psion dan mengeraskannya. Itu sudahlah cukup untuk sekarang, bukan? Mereka mulai pada hari Kamis dan itu jauh dari sempurna. Namun bisa dipastikan bahwa sedikit demi sedikit dia mendapatkan bakat untuk itu. Kau pikir begitu? Bahkan jika Mikihiko memujinya, Tatsuya tidak akan merasakan banyak reaksi. Tetapi jika dibandingkan dengan sebelum dia mengunjungi Yakumo, gambaran lengkapnya sekarang jauh lebih kuat. Jadi ini sebuah kemajuan. Ya, kamu bisa percaya diri sekarang Tatsuya. Ya, tidak ada artinya meragukan diriku sendiri. Mikihiko, aku bertanya sekali lagi. Terima kasih kembali. Tanpa keengganan di wajahnya, Mikihiko mengangguk. Sambil berterima kasih kepada temannya atas bantuannya, Tatsuya memperbaiki psion di tubuhnya dan merilis Spellgem. Untuk chapter ke-6 ini selesai sampai di sini. Kita bakal lanjut lagi di chapter 7 ya guys ya. Oke, see you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.